Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahayakum Allah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan mempelajari fiqh Islami yang sudah kita mulai sejak 1 tahun atau 2 tahun. Sudah 2 Ramadan berlalu, alhamdulillah. Kita masih berada di jalur talabul ilmi. Dan itu merupakan sebuah ni'mah azimah tastahiqu asyukra wal hamd, sebuah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berhak kalau kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ma'ruf indakum, hadis cukup terkenal di telinga kita, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang selama hidupnya menempuh suatu jalan yatlubu fihi ilma, digunakan untuk mencari ilmu syariat, digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan para ulama salaf minas sahabah wa tabi'in wa atba'it tabi'in. Kalau itu semua ditempuh ketika hidup, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia sebuah jalan, akan memudahkan baginya sebuah jalan dari sekian banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan tidak cukup Allah Subhanahu wa taala akan beritahukan kepada dia jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tambahan kemuliaan bagi para thulabil ilmi. Wa innal malaikah, meskipun kita tidak bisa melihatnya, akan tapi keimanan kita harus menunjukkan hal tersebut. Maka seorang talibul ilmi hendaknya tidak perlu merasa gelisah, hendaknya merasa bahagia, dan semoga waktu yang dia gunakan untuk talabul ilmi itu bisa menghilangkan kelelahan seharian untuk mencari nafkah dan mencari penghidupan yang layak untuk keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk menenangkan hati para thulabul ilmi, untuk menanamkan rasa tenang kepada para thulabul ilmi. Ridwan bima yasna', karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan waktu yang dia gunakan.
usia yang dimanfaatkan untuk talabul ilmi membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, sehingga para malaikat pun ikut menjadi ridha dengan para talabatul ilmi. Wa innal alim, dan tidak cukup seorang talabul ilmi itu cita-citanya hanya talabul ilmi saja. Harus menjadi seorang alim, harus ada kesungguhan, harus ada mujahadah, harus ada pengorbanan. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang sudah menjadi alim, mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, peribadatan yang wajib, yang sunnah, atau larangan-larangan yang harus dihindari, yang makruh dan yang haram. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Dan seorang alim, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh yang ada di muka bumi ini, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi semua memohonkan ampun untuk dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh para talabatul ilmi. Subhanallah, keutamaan yang kalau kita lakukan sendirian paling kita mampu lisan kita basah dengan istighfar berapa menit. Kalaupun istiqamah 1 bulan 2 bulan, mungkin bulan ketiga sudah mulai semangatnya sudah mulai luntur. Tapi dengan talabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istighfar itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi Allah jadikan seluruh penduduk langit dan bumi membantu kita dengan istighfarnya mereka, para malaikat. Istighfar kepada antum semua. Oleh karena itu seorang talabatul ilmi, seorang talibul ilmi itu harus malu, harus memiliki rasa malu, malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Sederhana, yang paling sering dilakukan kita seringnya misalnya kumpul-kumpul, kemudian mulai membicarakan fulan dan fulan dan fulan. Harusnya punya rasa malu. Ya bagaimana tidak malu? Para malaikat menyaksikan para talabatul ilmi, diawasi, disaksikan para malaikat membuka sayapnya melindungi mereka. Sudah diberikan keutamaan seperti ini, masa waktunya digunakan untuk perbuatan maksiat. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, para malaikat mengawasi dan memintakan ampun, tapi yang dimintakan ampun justru berbuat maksiat, apa pantas? Kemudian lisannya berkata kasar atau berkata hal-hal yang ada fuhsh di dalamnya. Fuhsh itu sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak pantas diucapkan seorang yang sedang dalam jalan talabul ilmi. Atau tertawa yang sampai berlebihan. Tertawa sewajarnya cukup, tidak ada masalah dengan tertawa. Kita juga sudah ambil bahwasanya tertawa membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Nanti kita murajaah, sabar dulu. Sampai tertawa terbahak-bahak atau sampai bercanda, sampai tendang-tendangan, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Padahal yang di langit dan yang di bumi semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memintakan ampun. Tapi apa pantas yang dimintakan ampun kemudian bermudah-mudahan mengadu domba, bermudah-mudahan mencela ini, mencela itu, atau menyebarkan fitnah, atau merendahkan saudaranya sama muslim dan lain sebagainya. Seorang talibul ilmi harus punya rasa malu. Terlebih lagi rasa malu untuk berhenti dari talabul ilmi. Aduh, saya sedang futur saya. Kif. Bagaimana bisa antum futur sedangkan disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan oleh seluruh penduduk bumi dan langit yang kelihatan dan yang tidak kelihatan? Bagaimana bisa Anda merasa futur? Kasih sayang kurang apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para talabatul ilm? Penduduk langit dan bumi menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, memintakan ampun. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan yang berada di perut-perut bumi, berada di dalam lautan yang gelap, mereka bisa merasakan nikmatnya bumi ini diinjak oleh langkah kaki para talabatul ilm.
keagungan yang luar biasa. Mungkin kalau kita lihat dengan standar orang pada umumnya, mungkin thalabatul ilm hanya naik sepeda atau naik motor yang mungkin STNK-nya saja belum diperpanjang dan lain sebagainya, plat nomornya miring. Ini ukuran-ukuran dunia semua. Harus para thalabul ilm tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti ini. Dan pasti yang namanya roda hidup pasti akan berputar. Pasti. Dan kita semua sudah merasakan. Hampir semua yang pernah merasakan pahitnya belajar, merantau sampai betul-betul tidak punya uang, hanya mengharapkan dari kehidupan sehari-hari yang tidak tahu harus bagaimana. Apalagi visanya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Coba. Antum harus cari uang tapi visanya nggak boleh digunakan untuk bekerja. Terus gimana? Coba. Mau minta siapa? Mau ngemis-ngemis? Alhamdulillah semua hari-hari itu telah kita lalui. Dan insya Allah antum pun akan melalui hari-hari yang berat. Saya yakin, kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya akan membolak-balikan keadaan seorang manusia. Tapi jangan sampai patokan kesuksesan itu orang lain, jangan sampai. Sukses adalah seperti dia. Sekarang naiknya roda 4, roda 6, roda 8, 12, 20. Apa kontainer ya. Nah, sukses tidak harus seperti itu. Seperti fulan bin fulan rumahnya sudah 2, 3, 4, tingkat 1, 2, 3, 4, ada kolam renang di dalam. Tidak, bukan begitu cara mengukurnya. Rizki itu sangat luas dan mahal kalau kita hitung-hitung dengan hal-hal seperti itu. Tetangga yang baik, teman yang saleh, istri yang salihat. Coba wis, istri yang salihat ini dikiranya murah, mahalnya luar biasa. Mahalnya luar biasa. Antum kalau harus mengeluarkan, ya Umi ikut kelas ini, ikut kelas itu, per bulan sekian, Umi ikut kelas ini supaya ini, itu kira-kira kalau dikumpulkan bisa butuh uang berapa. Walhamdulillah punya istri yang kreatif, bisa mensolehkan dirinya sendiri, kemudian bisa menularkan kesalehannya kepada anak-anak. Itu mahal itu, kalau antum beli susahnya luar biasa dan mahal sekali. Banyak rezeki-rezeki yang terkadang kita lupa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dengan harga yang kalau kita tukar dengan uang akan sangat mahal. Oleh karena para thalabatul ilm tidak boleh malu kalau bersikap futur. Bukan kata nggak boleh ya, masa nggak boleh? Boleh saja. Futur boleh, tapi paling tidak ada rasa malu untuk malas. Tadinya sudah sampai bisa menghafal Quran, sampai bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal fatwa para ulama. Itu semua jangan dikira bukan nikmat yang sangat besar. Bahkan itu adalah warisan paling besar seorang muslim yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Wa inna fadlal alimi. Tayyib. Keutamaan seorang yang alim. Kita sudah tahu seorang yang alim, seluruh penduduk langit dan bumi memohonkan ampun kepadanya. Kira-kira kalau sudah sebanyak itu yang mohon ampun, kira-kira masuk surga seperti apa? Mudah apa tidak mudah? Insyaallah ta'ala. Kemudian tidak cukup diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa inna fadlal alim. Bagaimana kalau usia saya habiskan untuk ibadah aja? Ya belajar secukupnya lah. Kita saksikan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim. Seorang yang alim itu bukan hanya alim saja kemudian enggak mengamalkan ilmunya, bukan. Maksudnya orang yang beribadah dibangun di atas ilmu dan menghabiskan usianya untuk terus belajar, bukan merasa cukup. Yang rojih ini berarti sudah pasti sampai yaumil qiyamah pasti yang benar ini, yang lain yang tidak rojih pasti salah. Nah, ini sebuah kesalahan. Terus belajar. Para a'immah salaf mereka seringkali berubah-ubah pendapat. Bahkan kita saksikan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala terkadang dalam suatu masalah punya fatwa sampai berapa? Kemarin kita sudah saksikan, ya enggak?
menunjukkan beliau rahimahullah taala terus belajar sampai merasa yakin bahwasannya fatwa yang sebelumnya ternyata masih kurang sempurna. Dengan banyaknya ilmu yang dia tambahkan, beliau mengeluarkan fatwa yang baru. Dan tidak mungkin setelah bertambah ilmu justru kembali lagi ke fatwa yang lama. Seperti itulah seorang alim, terus belajar, terus mengkaji, tidak merasa cepat puas. Wa inna fadlal alimi 'alal abid ka fadlil qamari lailatal badr. Dan keutamaan seorang yang alim beribadah dibangun di atas ilmu dan hanya ngibadah saja, enggak ngerti hikmahnya, enggak ngerti keutamaan menguatkan niat, mendatangkan niat di setiap ibadah. Masalah wudu saja, 1 menit setelah wudu kita selesai, ada enggak yang ragu tadi wudunya sudah sempurna belum ya? Banyaknya luar biasa. Baru selesai wudu sudah lupa, tadi wudu saya kira-kira ada yang kurang deh. Apa jangan-jangan tadi saya belum wudu? Banyak banget keluar dari mandi junub misalnya. Setelah mandi junub, kalau dalam mazhab Imam Ahmad, hadas besar dan hadas kecil ini dua-duanya harus diangkat dengan niatnya masing-masing. Kecuali ketika mandi junub meniatkan keduanya, maka terangkat kedua hadas tersebut. Kalaupun tidak seperti itu, paling tidak disunahkan untuk berwudu. Berwudu. Berapa banyak dari kita mandi junub kemudian setelah keluar kamar mandi lupa tadi sudah wudu apa belum ya? Padahal baru saja dilaksanakan wudunya. Baru saja 1 menit yang lalu dilakukan wudu, tapi baru saja keluar dari kamar mandi sudah lupa. Karena dia tidak mengerti kadar sebuah niat. Dia tidak mengerti bahwasanya wudu, ibadah yang sederhana ini bisa memiliki timbangan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena masalah niat. Oleh karena itu fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Oleh karena itu tidak akan pernah seimbang perbandingan antara seorang alim, seorang yang beribadah dibangun di atas ilmu, yang terus-menerus menggali ilmunya, dibandingkan hanya yang rajin ibadah saja. Itu keduanya perbandingannya terlalu jauh. Yang satu beribadah dan menerangi yang lain. Seorang alim selain beribadah, ibadahnya bisa ditularkan kepada yang lain beserta ilmu dan hikmah yang dikandung di dalamnya. Innamal a'malu binniyat. Amal yang kecil bisa menjadi besar karena ada ilmu ketika mengerjakan amal tersebut. Semua orang salat, tapi berapa banyak yang mengerti makna tafsir atau hikmah yang dikandung pada ayat pertama misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Subhana Rabbiyal A'la. Berapa banyak orang membaca? Hampir semua orang yang salat membaca. Tapi berapa banyak dari mereka yang hatinya hadir dan tunduk ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Seperti itulah seorang alim. Ibadahnya sama dengan para abidin, dengan para abid, tapi kualitasnya akan sangat jauh berbeda. Lebih dari itu, kualitas ibadahnya sangat tinggi dan itu bisa ditularkan dan diajarkan kepada orang lain, enggak untuk dirinya sendiri. Wa innal ulama warathatul anbiya. Tidak cukup sampai di situ saja. Seorang alim, jamaknya alim adalah ulama. Seorang alim atau para ulama selain mendapatkan keistimewaan seperti itu, merekalah yang meneruskan jejak perjuangannya para anbiya. Kita dekat dengan tanggal 17 Agustus ini, banyak yang mengenang jasa pahlawan. Pahlawan seorang muslim yang paling agung itu namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim boleh saja mengenang jasa para pahlawannya, tapi jangan lupa mereka semua itu tidak ada bandingannya dengan pengorbanannya seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir hayatnya
masih menyebut-nyebut nama umatnya. Yang dipikirkan selalu kita. Yang di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan yang namanya sakitnya sakaratul maut itu, kalau bisa umatnya tidak perlu merasakan, timpakan semua kepada aku. Coba kira-kira kasih sayang seperti apa, pengorbanan seperti apa, sikap kepahlawanan seperti apa yang bisa mengalahkan sikapnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang paling besar mendapatkan keutamaan ketika hidup di dunia adalah mereka yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Dan pahlawan seorang muslim yang paling besar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin menghargai jasa pahlawan kita, wa innal ulama warathatul anbiya, ambillah warisan para anbiya yang namanya ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Innama warrathul ilma, mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, barang siapa mengambil warisan ini yang namanya ilmu, peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sudah mengambil bagian yang sangat besar. Kita mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal hubungan nasab ketemunya aja mungkin di Nabi Adam, ya. Tapi kita bisa mengambil warisan yang paling berharga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melakukan yang namanya talabul ilmi. Oleh karena itu harus semangat dan istiqamah, harus punya rasa malu untuk bersikap futur. Saya lagi malas, kok bisa malas tuh gimana ceritanya? Disaksikan penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan dimintakan ampun, lalu kok bermalas-malas. Sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh para thalabatul ilmi. Tayyib, barakallahu fikum. Kita cukup mukaddimahnya, insyaallah kita melanjutkan tema kita yang sudah kita mulai. Yang baru hadir, materinya bisa minta kepada temannya atau barengan dulu. Kita akan murojaah singkat saja, kemudian masuk ke babul ghusl, bab nawaqidul wudu, yaitu bab hadath asghar. Bab nawaqidul wudu itu nama lainnya adalah bab hadath asghar. Bab hadath asghar. Apa saja itu? Semua yang keluar dari sabilain, dua lubang. Ini semua akan antum bawa ke materi berikutnya. Bab berikutnya akan bergantung kepada yang antum pahami di bab nawaqidul wudu. Karena para fuqaha ketika menulis kitab itu diringkas, yang sudah disebutkan tidak akan disebutkan dua kali. Oleh karena itu materi yang sudah berlalu harus dipahami, meskipun belum hafal paling tidak harus faham. Jadi ketika disebutkan kembali langsung bisa menggabungkan antara halaman yang ini dengan halaman yang itu. Baik. Kemudian juga yang keluar dari badan selain dua lubang tersebut. Yang keluar dari badan selain dua lubang tersebut ada dua kemungkinan. Najis dan tahir. Kalau yang keluar dari badan kita sesuatu yang tahir, maka hukumnya membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Contohnya, Jamil. Kalau najis, kalau najis ada dua kelompok, ya enggak? Yang pertama najis berupa Jamil, air kecil dan air besar, air seni dan air tidak berseni. Ya. Tayyib. Kalau air kecil dan air besar keluar dari selain dua lubang, hukumnya membatalkan wudu atau termasuk hadas asghar. Itu sedikit atau banyak atau mutlak? Mutlak, ya. Tayyib, najis kelompok yang kedua selain air kecil dan air besar.
keluar dari selain dua lubang tersebut. Hukumnya membatalkan wudu atau tidak? Ayo. Jika banyak membatalkan, jika sedikit tidak membatalkan. Tayyib, jamil. Contohnya apa? Darah ya. Darah apa? Misalnya garuk-garuk keluar darahnya, ya. Keluar najis tapi sedikit tidak membatalkan wudu. Lanjutkan salatnya dengan tenang. Coba kalau tidak berilmu, misalnya baru dengar tentang hadis atau ayat atau ijma' bahwasanya darah najis dengan ijma' para ulama. Kemudian baru dengar satu sisi tentang ilmu, kemudian sholat geplak nyamuk, tas ada darah. Sepanjang sholat isinya pertanyaan terus dalam hati, ya sampai nggak tahu dia sudah ruku apa sujud karena hatinya sibuk bertanya. Seperti itulah keutamaan orang yang berilmu, nggak akan bingung karena tahu oh ini najis, kemudian sedikit keluar dari selain dua lubang, maka tidak membatalkan Bismillah, tawakkal 'ala Allah, lanjutkan salatnya, nikmati zikir, nikmati ayat-ayat Qur'aniyah dalam salat yang kita lakukan. Tayyib, adapun jumlahnya sedikit dan banyak kita sudah jelaskan. Kemudian zawalul aql, ya, hilangnya kesadaran. Ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fi. Yang ijma' membatalkan wudu itu jenis hilangnya akal yang seperti apa? Iya, contohnya pingsan, kemudian gila dan mabuk pakai qaf pakai kaf, mabuk. Baik. Kemudian yang mukhtalaf, biar enggak mandeng-mandeng. Yang mukhtalaf, yang ada khilaf di dalamnya adalah permasalahan tentang tidur. Jelaskan khilafnya. Mengapa ada khilaf? Sebutkan dalilnya dan mana yang paling kuat. Iya loh. Ayo loh. Siapa yang menjelaskan khilaf tentang permasalahan apakah tidur membatalkan wudu seseorang? Jawab dan jelaskan minimal berapa paragraf disertai dalil, ya, disertai dalil. Siapa yang mau jawab? Ayo cepat nanti. Baik, silakan. Pak Urif. Itu tafsil, ya. Itu tafsil. Khilafnya ana pengennya. Tafsil itu dibangun di atas khilaf. Kalau anda tidak bisa, khilafnya dulu, nanti anda baru bisa melakukan tafsil. Ada namanya tidur banyak dan tidur sedikit. Khilafnya dulu. Pendapat jumhur yang mana? Pendapat Imam Ahmad yang mana? Ayo latihan. Tafadhal, gimana? Nah, para sahabat, ini dalilnya siapa? Ada yang bisa bantu? Pertama, antum ingin menyampaikan bahwasannya ini pendapat yang mengatakan bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu, ya. Tayyib. Ini pendapatnya siapa? Tayyib, Imam Syafi'i. Jamil. Adapun jumhur bersama Imam Ahmad bukan? Hah? Pendapat jumhur yang mana? Tayyib. Termasuk dalam Imam Syafi'i. Tayyib, silakan. Bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu. Pertama, tidur tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah para sahabat ketika menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam untuk menunaikan salat Isya berjamaah, ya dah. Kemudian menunggu sangat lama sampai anak-anak dan ibu-ibu itu pada tertidur. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang, mereka menunaikan salat
yusallun wala yatawaddaun. Salat tanpa mengulangi wudu menunjukkan tidur tidak membatalkan wudu. Tayyib, sekarang dalilnya Imam Ahmad. Apa pendapat Imam Ahmad di sini? Pertama, tidur membatalkan wudu, tidur membatalkan wudu enggak? Ya, ini pendapat yang ini pendapatnya siapa? Menurut Imam Ahmad bahwasanya sebaliknya. Tidur membatalkan wudu. Apakah berarti Imam Ahmad menyelisihi sunnah apa gimana? Apa keluar dari ahlu sunnah? Tidak. Tayyib. Apa landasan Anda mengatakan tidak? Hadis Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya al-ainu wika'us sahi. Kemudian faman nama falyatawadda. Perkataan antum atau perkataan siapa ini? Imam Ahmad ya. Jangan lupa ya. Kalau antum dibiasakan ya, dibiasakan. Betul. Ketika antum menyampaikan hadis ini lebih kuat menurut siapa? Apakah Anda seorang muhaddis? Apakah Anda bertemu dengan periwayat hadis? Pertanyaan Anda. Jadi hati-hati, kebanyakan di kita ini sederhana sekali. Hadis ini dhaif menurut siapa? Apakah Anda bisa mengkuatkan dan mendhaifkan hadis? Ilmunya dari mana? Ketemu periwayat hadis saja tidak. Ya enggak? Atau mengerti kuburannya di mana saja enggak? Atau mungkin pernah WA-an dengan periwayat hadis, telepon? Enggak pernah. Lalu bisa enak banget ngomong, "Oh, ini hadis dhaif." Ish kalam hadza. Omongan macam apa? Nukil guru Anda siapa, sebutkan namanya, jangan disembunyikan. Katakan siapa nama guru Anda yang mengatakan hal tersebut. Kalau memang dapat dari gurunya, tidak apa-apa. Qala ahad masyayikhina, berkata guru kami, tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan memposisikan seakan-akan Anda adalah seorang muhaddis. Bahwasanya saya bisa memutuskan hadis yang sahih mana, yang dhaif mana, yang lemah, yang kuat. Ya ini namanya penipuan kalau seperti ini, tidak boleh. Ini menyembunyikan ilmu, menunjukkan dia seorang alim padahal hanya nukil saja. Kalau seorang nukil, maka nukillah dengan baik. Sampaikan ini amanah ilmiah. Anda belajar dari Fulan bin Fulan, berkata Ustadz Fulan bin Fulan, sampaikan, tidak apa-apa. Meskipun itu antum dapatkan dari orang yang lebih muda dari antum, ya lebih junior, tidak apa-apa. Namanya ilmu, tidak ada pantangan bahwasanya harus guru harus lebih tua, harus udah putih semua rambutnya, tidak mesti. Boleh dapat dari yang lebih muda, boleh. Intinya biasakan ya. Ini tarbiyah untuk kita. Buat anak pribadi pun seperti itu. Ingatkan kalau anak mungkin pernah berbicara yang tidak ada, lupa menukil, ingatkan, nanti kita coba cari nukilannya seperti itu. Berkata Al-Imamu Ahmad, berarti bertentangan ya hadis Ali radhiyallahu anhu yang digunakan hujjah oleh Imam Ahmad ini berlawanan dengan hadisnya para sahabat yang menunggu salat jamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh dilakukan yang namanya tarjih karena dua-duanya enggak mungkin digabung. Tapi dua-duanya sahih, gimana ya? Solusinya bagaimana? Kalau salah satunya dhaif, antum bisa melakukan tarjih, ya. Salah satunya dhaif, antum bisa melakukan tarjih. Tapi kalau dua-duanya bisa dijadikan hujjah, betul perkataan antum. Bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan wa haditsu Ali aqwa wa athbat, ya. Hadis Ali ini sanadnya lebih kuat dan lebih bisa dijadikan hujjah dibandingkan hadis para sahabat yang menunggu salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti hadis tersebut lemah, bukan. Dua-duanya bisa dijadikan hujjah. Solusinya bagaimana? Nah, masya Allah, jamil, 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 jamil. Taib. Jazakallah khair. Di sini tempatnya tafsil ya. Maka harus ditafsil, harus tidak bisa tidak. Tidak bisa melakukan tarjih antum tidak boleh.
la yusar ila tarjih ma'a imkanil jam'. Ini kaidah dalam usul fikih, tidak boleh mentarjih selama antum mungkin untuk menjamak dua hadis yang nampaknya bertentangan. Ketika ditafsil maka hilanglah pertentangan tersebut. Ya enggak? Berarti maksud dari hadis Ali adalah orang yang tidurnya atau naum katsir, ya, tidurnya banyak. Apa makna tidur banyak? Nanti pertanyaan berikutnya itu nanti, ya. Ini langsung ujian berarti ya. Enggak usah di sana ujian, di sini aja. Di sana tinggal nyeplung bae wis. Thayyib. Naum katsir. Berarti hadis Ali maksudnya adalah naum katsir, tidur yang banyak, yang lelap. Tidur seperti inilah yang membatalkan wudu. Hadis tersebut juga sahih, para sahabat menanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ditakwil, harus. Kalau tidak akan bertentangan dengan hadis Ali. Maka maksudnya di sana tidur adalah tidur yang sedikit atau tidur ayam. Selesai sudah permasalahannya. Jamil wala mujamil. Alhamdulillah. Seperti itulah ilmunya para ulama. Bukan mengedepankan kuat-kuatan. Ini hadis lebih kuat. Iya lebih kuat. Saya tahu lebih kuat. Cuman dua-duanya bisa dijadikan hujjah. Masalahnya itu. Hadis ini lebih lemah. Ya lebih lemah. Tapi bisa dijadikan hujjah. Bisa lah. Terus bagaimana solusinya? Itulah perbedaannya fikihnya para ulama dengan kita. Kalau kita itu cepet-cepetan, ya enggak. Pokoknya lemah sikat langsung. Seperti hadis apa? Kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Pernah dengar ya? Semua pinjaman tunai ya, jarra naf'a menimbulkan manfaat. Fahuwa riba. Hadis dhaif. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Tayyib, kemudian apakah langsung kita tinggal begitu saja? Kan mustahil. Kalau cuma caranya begitu bisa berantakan agama ini. Banyak sekali hadis dhaif yang muncul sanad sahih di riwayat yang lain, yang itu yang kita belum tentu ngerti. Hanya karena nanti akan sampai kita ke beberapa hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan bahkan di dalam kitab Sahih Muslim, tapi hadisnya mansukh. Hukumnya sudah dihapus, digantikan oleh hadis yang lain. Itu antum mau ngarang dari mana kayak gitu kira-kira? Kan tidak bisa ngarang hal-hal seperti itu. Harus kembali ke petunjuk para ulama salaf, para a'immah salaf. Tayyib. Barakallahu fiikum. Wa yanqudhu warabi, langsung tafsirnya antum baca sendiri ya, murajaah sendiri nanti ya. Warabi masu dzakar, menyentuh zakar. Muttasil atau qubul, baik zakar maupun qubul hukumnya sama ya, membatalkan wudu. Dalam masalah menyentuh zakar, Imam Ahmad punya beberapa fatwa dalam masalah ini, sebutkan tafsilnya silakan. Biar ngelotok. Padahal wis ditulis, padahal wis ngerti, tapi nyong orang jawab lah, nyong soalnya wis apal. Orang apa ben cepet bae, anggar wis apal sebutkan li cepet rampung, balik. Ayo babul ghusl sudah menanti antum. Mau cepet-cepet mandi gak nih? Babul ghusl nih bab mandi loh. Ayo cepet. Bisurah. Silakan Akh Rifki. Masya Allah, jamaah minas sahabah. Ya enggak? Dalilnya dulu. Sungguhnya zakar itu bagian dari tubuh. Nah, hadis Qais bin Talq ya, innahu bad'atun minka. Antum megang zakar, megang kupingnya sama aja bagian tubuh antum. Ya enggak, megang mata, megang sama pipi, sama-sama kulit, sama-sama bagian tubuh antum. Kalau tidak membatalkan di sana juga tidak membatalkan di sini, sama aja. Baik. Kemudian fatwa yang kedua. Masya Allah. Wal dalil. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudu. Nah, man massa dzakarahu fal yatawadda. Baik. Yang ketiga. Jika membatalkan jika disengaja dan menyentuh secara Imam Ahmad memberi syarat. Iya, menyentuhnya adalah seperti ini, bukan mukul ya.
Baik, itulah 3 riwayat dari Imam Ahmad mengenai masalah ini. Adapun yang masyhur pendapat Imam Ahmad adalah fatwa yang kedua. Fatwa yang kedua adalah masyhur dari fatwanya Imam Ahmad bahwasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudu mutlaq. Sengaja, tidak sengaja, tapi hanya terbatas pada menyentuhnya dengan apa? Dengan tangan. Dengan kaki batal wudu enggak? Ditendang dua. Tayyib. Misalnya latihan militer, untuk latihan militer. Tayyib. Dengan tangan batasnya sampai mana tangan? Ayo pergelangan tangan. Tayyib, lanjut aja biar cepat. Umasud dzakar imra'atan bisyahwatin. Tayyib, jelaskan khilaf dalam masalah seorang laki-laki menyentuh seorang wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak? Pendapat jumhur yang mana? Pendapat ulama ini yang mana? Ayo. Beserta dalilnya, jangan lupa. Ayo para ulama. Ayyuhal ulama. Bisur'ah. Udah ditulis kok, tinggal dibaca aja, dibaca. Tulisan antum kemarin tuh dibaca. Jangan malu-malu. Bismillah. Ayo. Jangan sampai kita masuk babul ghusl tapi masalah ini saja belum selesai. Silakan. Salah enggak apa-apa, benar walhamdulillah. Islah, apa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini? Pokoke kuwe beung angel temen sing garing ngomong ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya seorang laki-laki menyentuh wanita membatalkan wudu. Wanita itu baik punya hubungan mahram maupun tidak, sama saja membatalkan wudu. Meskipun istri sendiri juga sama membatalkan wudu. Pertanyaannya, yang disentuh wudunya batal enggak? Ana enggak tahu pendapat Imam Syafi'i yang disentuh batal enggak? Iya. Naam. Tayyib. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Surat Aw lamastumun nisa, ya, fatayammamu sa'idan thayyiba, atau ketika kalian menyentuh seorang wanita, fatayammamu, maka bertayamumlah, ya ndak, sa'idan thayyiba, dengan debu atau ya dengan debu yang bagus, dengan pasir yang bagus, dengan tanah yang bagus. Fatayammamu sa'idan thayyiba ulama mustamun nisa. Ayat ini memang bercerita tentang tayamum, ya. Tapi termasuk dalamnya wudu. Mengapa? Karena keduanya merupakan taharah. Cuma untuk menghilangkan syubhat saja, ketika tidak ada air, tetap saja wudu Anda batal dan tetap melakukan tayamum. Maksudnya seperti itu. Terus bagaimana? Antum berani membantah ayat Qur'aniyah? Sebutkan pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Yo, wis ngerti aslinya loh. Aja suwe-suwe. Tayyib, cepet. Tuh kan kalau kelamaan nangis loh. Pendapat dulu masalah ini, seorang laki-laki menyentuh seorang wanita membatalkan wudu atau tidak menurut Imam Ahmad? Tidak. Pada asalnya
Tidak. Berarti bertentangan dengan ayat Qur'aniyah apa enggak pendapatnya? Tidak. Kok bisa tidak? Nah, itu pendapat jumhur fuqaha. Karena ayat tadi maksudnya bukan menyentuh, ya. Nempel bukan, tapi maksudnya adalah jima. Kok bisa antum ngomongnya begitu? Apa dasarnya? Nah, wazan ya. Waznul fi'il. Waznul fi'il. Tulis waznul fi'il kayak wis belajar waznul fi'il. Tasrifan wis belajar turun. Amsilah tasrifnya udah belajar ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan apa? Wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ul. Ana sampai lupa. Tapi itu pelajaran yang paling Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Wazan fi'ilnya menunjukkan ada musyarakah, ya. Musyarakah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Antum ingat baik-baik wazan ini. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Itu menunjukkan adanya musyarakah. Adanya musyarakah. Apa musyarakah? Saling interaksi. Dan lagi-lagi wanita kalau sudah saling berinteraksi dalam makna yang khusus, yaitu dalam konteks makna menyentuh, ya, saling berinteraksi, maka ujungnya adalah antum sudah tahu, ya. Oleh karena itu dalam tafsir ayat ini disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwasanya maknanya adalah jima. Taib. Jadi tafsirnya Imam Asy-Syafi'i kurang tepat. Wallahu a'lam, mungkin beliau lebih tahu daripada ana. Tapi yang kita temukan kenyataannya seperti itu. Taib. Bagaimana ketika menyentuhnya dengan syahwat? Membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Ahmad, ketika seorang laki-laki menyentuh seorang wanita dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Kalau yang disentuh ternyata bukan wanita, nasallahu alaihi, seorang laki-laki menyentuh laki-laki yang lain, tapi laki-laki tersebut amrad. Apa itu amrad? Kulitnya seperti wanita. Kalau kita kan kulitnya ya wong lapangan lah, ya. Tapi memang ada, kita temukan banyak mungkin, tapi di kota Tegal mungkin nggak ada, ya. Yang orang laki-laki yang kulitnya seperti wanita, halus, lembut dan seperti wanita. Mungkin karena itu, mungkin. Wallahu a'lam, belum pernah menyentuh sendiri, tapi dimungkinkan karena kulitnya mirip dengan wanita sehingga muncul namanya syahwat. Enggak disengaja, bukan diniati, bukan dicekali geruk-geruk diorok-orok, bukan. Cuman ya kayak menyentuh teman seperti itu. Tapi kemudian karena kulitnya berbeda dengan laki-laki pada umumnya, muncul namanya syahwat. Jadi antum jangan langsung mikir wah ini hati orang apik ya, berarti enggak. Belum tentu begitu. Bisa jadi tidak disengaja, bisa jadi tidak disengaja. Kemudian muncul syahwat. Batal wudunya apa enggak? Mau ngapa? Karena laki-laki pada umumnya bukanlah tempat munculnya syahwat. Tayyib, wanita dengan wanita pun mengambil hukum yang sama. Wala yantaqidu wudu malmus. Yang disentuh batal wudunya apa enggak? Kalau sama-sama yang disentuh juga muncul syahwat dalam dirinya, batal enggak wudunya? Tetap saja tidak. Karena nas-nas hadisnya itu muncul menyebutkan khusus bagi orang yang menyentuh, bukan yang bukan sentuh. Menunjukkan kekhususan hukumnya ini berlaku bagi orang yang menyentuh, meskipun yang disentuh muncul juga syahwat. Kemudian memandikan mayit membatalkan wudu enggak? Memandikan mayit itu membatalkan wudu. Pertanyaan berikutnya, siapa yang digolongkan orang yang memandikan mayit? Man haula? Naam, yang mubasyarah, ya. Walau marratan la man yasubu alaihi alma, yang langsung terjun, langsung pegang mayitnya, ya, ikut megangin atau ikut membolak-balikan, meskipun walau bihailin, meskipun ada pakaian di atas
mayit bukan berarti harus nyentuh kulitnya langsung enggak. Ya, membolak-balikan kan kadang sudah dibungkus pakaian, betul enggak? Nah, itu termasuk orang yang memandikan mayit. Adapun yang cuma ngambilin air sider, kemudian cuma ngambili selang, kira-kira termasuk orang memandikan mayit enggak? Tidak ya, baik. Memakan daging onta. Di sini enggak ada onta ya. Udah enggak usah wis. Langsung aja. Kullu ma aujaba ghusla. Semua hal yang menyebabkan hadas besar, apakah juga membatalkan wudu? Hah? Nah, akid pasti. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang mandi junub pasti hadas kecilnya terangkat? Khilafiyah ya. Khilafiyah nanti di babul ghusl insyaallah, bab mandi-mandian. Intiqalul mani. Naam, termasuk yang menyebabkan hadas besar adalah dalam mazhab Hanabilah. Nah, ini ajib mazhab Hanabilah. Masya Allah. Perpindahan mani. Di Syarhul Kabir disebutkan bahwasannya seseorang falau ahassa rajulun bintiqali maniyyin fa amsaka dzakarahu. Lafadznya seperti itu di kitab Syarhul Kabir. Kalau seseorang sudah merasakan akan keluar maninya, fa amsaka dzakarahu, kemudian ditutup lubang keluarnya. Ya. Kemudian tidak jadi keluar. Padahal dia sudah kerasa seperti umumnya akan keluar. Yaitu seperti itu, ya. Tapi tidak jadi keluar karena ditutup lubang tempat keluarnya. Fa fihi riwayatan. Ada 2 riwayat, nanti kita masuk insyaallah. Itu cerita intiqal mani. Jadi yang menyebabkan hadas besar itu bukan hanya antum melihat mani sudah keluar, bukan. Baik laki-laki maupun perempuan, tapi perpindahan dari tempat produksinya menuju tempat keluar meskipun belum keluar itu pun sudah dikatakan berhadas besar. Kenapa pertanyaannya coba? Itu juga menyebabkan pertanyaan. Karena tidak ada satupun orang tidak ada satupun ahli kesehatan atau tabib atau dokter. Mani kalau sudah sampai ujung tempat keluarnya kemudian bisa balik lagi itu enggak ada. Kalaupun ditutup pasti beberapa menit kemudian akan keluar pasti. Enggak mungkin pulang. Beda kalau cuma baru kerasa ya, kemudian tidak jadi. Kalau baru kerasa itu berbeda. Ini mohon maaf memang sedikit sensitif, tapi kan harus diselesaikan masalahnya, ya enggak? Nanti antum bertanya-tanya, yang ngeri primen daripada antum takone angel-angel, mending tak tutup dari sekarang aja. Nah, ini bukan yang mau keluar nantilah enggak jadi, mau keluar enggak jadi, bukan yang itu. Tapi betul-betul sudah mau keluar, betul sudah di ujung betul. Sudah tanda-tandanya sudah antum merasakan semuanya. Tapi dipaksa Masya Allah ya, para ulama dari berapa ratusan tahun yang lalu sudah bicara tentang masalah ini. Dipaksa ditutup jalur keluarnya sehingga tidak keluar. Lah, padahal maninya sudah berpindah tempat dari tempat asal menuju tempat keluar, tapi belum keluar dari ujung kepalanya. Nah, yang seperti ini apakah wajib baginya mandi junub atau tidak? Dalam mazhab Hanabilah menurut Imam Syafi'i tidak. Karena dalil-dalil dari hadis menunjukkan bahwasannya wajibnya mandi junub itu kalau melihat ada mani. Hadis Ummu Sulaim bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'ati ghuslun?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am idza ra'atil ma." Apakah seorang wanita juga wajib mandi junub? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kalau dia melihat ada keluar air, maksudnya air mani." Berarti kewajiban mandi junub terkait dengan melihat adanya air. Berarti Imam Ahmad menyelisihi hadis Ummu Sulaim.
Berarti Imam Ahmad menyelisihi sunnah bagaimana? Nanti kita selesaikan di bab mandi-mandian. Tayyib. Wala naghdha wa man tayaqqana at-taharah. Tayyib. Biar cepat saja. Wa yahrumu 'alal muhdithi mas'al mushafi. Haram bagi seorang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, kalau mushafnya di HP bagaimana? Ya masalahnya masalah ini tidak terjadi di zaman para ulama salaf, ya enggak? Kan belum ada. Itu memang masalah muasirin. Ana tidak bisa menukil kecuali fatwa para ulama terkini. Yang ana melihat ada kekuatan dalam fatwanya, dan ana tidak mengurangi keutamaan fatwa yang lain ya dari ulama yang lain. Tapi ana dapatkan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasannya handphone akan dihukumi mushaf ketika digunakan untuk melihat mushaf. Ya, handphone akan dihukumi mushaf ketika layarnya ya digunakan untuk melihat mushaf. Adapun ditutup kemudian berubah menjadi gambar, berubah menjadi yang lain sebagainya, maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Maka boleh, saya belum berwudu tapi pegang HP, boleh-boleh saja. Yang enggak boleh itu memegang handphone kemudian layarnya dalam bentuk mushaf. Wa yahrumu aydan, lanjutkan. Wa yahrumu aydan katbul Qur'ani bihaitsu yuhan. Menulis Al-Qur'an akan pada suatu tempat, pada suatu benda, akan tetapi ada resiko akan dihinakan atau mudah untuk dihinakan. Kira-kira apa hukumnya? Aduh barusan tak baca. Wa yahrumu, ya enggak? Iya haram, hukumnya haram. Contohnya coba. Siapa yang mau kasih? Tulisan di mobil apa biasanya? La ilaha illallah. Jamil, itu ayat Qur'aniyah, ya enggak? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim ayat Qur'aniyah, ya enggak? Wa innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim ayat Qur'aniyah. Berapa banyak tulisan bismillah atau la ilaha illallah ditempel di kaca, padahal mudah terkena lumpur, ya enggak? Atau mudah kaca bagian depan misalnya, mudah ketemu orang naik motor tuh banyak yang biasanya meludah sembarangan, ya enggak? Seakan-akan dia meludahi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Atau orang kafir, ya, motornya diparkir, ada orang kafir atau munafik tidak suka dengan agama Islam, tidak suka dengan syiar-syiar Quran, kemudian tulisan-tulisan seperti itu diludahi, sangat mudah sekali untuk dihinakan, ya enggak? Yang hal-hal seperti ini ya hendaknya dihindari, dihindari, haram seperti itu. Atau dipakaikan atau dituliskan di pakaian anak kecil misalnya, ya, anak kecil gelundung-gelundung di pasir, di lumpur, ya enggak? Jadi kalimat-kalimat thayyibah seperti itu bisa dihinakan, bisa dihina atau ada kesempatan untuk dihinakan, hendaknya berhati-hati. Wa kuriha maddu rijlin ilaihi. Baik. Wa yahrumu al muhdithi as-salah. Orang yang berhadas baik besar maupun kecil, salatnya tidak sah, ya enggak? Salatnya tidak sah, pasti ijma' para ulama. Tapi kalau maksa melakukan, apakah dia berdosa atau tidak? Berdosa, ya, haram. Sama mazhab Syafi'i pun sama, haram. Dan setahu ana jumhur fuqaha mengatakan bahwasanya haram seorang muhdits dengan sengaja melakukan ibadah salat. Kalau dari awal mungkin antum tidak terbayang, masa ada orang berhadas kemudian sengaja salat? Enggak ada, mungkin tidak ada. Yang ada berhadas di tengah salat kemudian tidak keluar dari salat dan melanjutkan salat, itu dia yang paling banyak terjadi. Kalau dari pertama nyoropan wudu, nyompan salat, mungkin langka, kasusnya enggak ada. Yang banyak itu berhadas di tengah salat dan melanjutkan salat. Hukumnya nyong isin penemutu haram. Salat saya tidak sah, nggak apa-apa, nggak diulangi maning. Iya diulangi maning betul, tapi haram, tidak boleh.
Ya, tidak boleh. Bahkan yang paling keras dalam masalah ini adalah Al-Imam Abu Hanifah, masyhur dengan fatwanya bahwasanya pelakunya dihukumi kafir karena dia bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala hanya karena malu dengan manusia. Dia berani menabrak perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, masalah berikutnya tawaf. Tawaf bagi orang yang berhadas tidak sah. Tapi kalau memaksa dilakukan maka hukumnya haram, tidak boleh, hukumnya haram karena tawaf adalah salat. Taib, babul ghusl, ya, babul ghusl, bab mandi junub, mandi besar. Bi dhammil ghaini al-ightisal ay isti'malul ma'i fi jami'i badanihi ala wajhin makhsus. Menggunakan air, ma di sini adalah ma apa? Tahur, tahir, najis, tahur makruh, tahur mutlak. Gimana? Kan banyak sekali ya, kita sudah ambil ya. Masya Allah. Tahur ya. Wa yunazzilu minas samai wa yunazzilu lakum minas samai ma'an liyutahhirakum bih, suratul Anfal ya. Itu adalah ayat pertama yang antum pelajari. Betul enggak dalam kitab ini? Wa yunazzilu lakum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Menunjukkan bahwasannya air yang tahur satu-satunya pada asalnya ya, pada asalnya adalah satu-satunya alat untuk bersuci dari ada dua hal bersuci itu dari apa? Hadas dan najis. Nah, dalam bab ini mandi junub berarti bersuci dari hadas besar. Bab nawaqidul wudu itu bab hadas asghar. Babul ghusl adalah bab hadas akbar. Wis dapalna, gampangnya kayak aku. Ini hanya penerangan saja. Wa mujibuhu sittatu asya, dan ada 6 hadas akbar. Ya, ada 6 hadas akbar. Dalam kitab Syarhul Kabir ada 7. Dalam Al-Muntaha juga ada 7. Muntahal Iradat ada 7. Di Syarhul Kabir juga ada 7. Perbedaannya mereka memisahkan antara khurujul mani dan intiqal al-mani. Ya. Yang mengatakan 7 itu menambahkan 1 intiqal al-mani. Adapun di Raudhul Murbi itu menjadikan 1. Khurujul mani dan intiqal mani itu menjadikan 1 bagian. Jadi pada intinya sama. Ahaduha khurujul mani min makhrajihi, perhatikan ya. Yang menjadikan seseorang berhadas besar adalah keluarnya mani min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Pada umumnya mani keluar. Kalau keluar dari tempat yang lain, nah berarti tidak berhadas besar. Kalau misalnya terjadi operasi, ya enggak. Kemudian mani keluar dari tempat selain tempat biasanya keluar. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak. Yang wajib baginya adalah berwudu. Nassa alaihi al-Imam Ahmad, la yajibu alaihi illa al-wudu. Tidak wajib baginya kecuali wudu. Dafqan biladzatin, keluar dengan meletup, ya, keluar dengan meletup-letup. Dafqan biladzah, dengan rasa, ada rasa lezat, ada rasa nikmat di dalamnya. La in kharaja bidunihima min ghairi na'imin wa nahwihi. Keluarnya mani ada 2 kondisi dari seseorang yang mengeluarkannya. Yang pertama, orangnya dalam kondisi sadar. Yang kedua, orangnya dalam kondisi tidur. Kita akan bicara orang yang kondisi sadar terlebih dahulu. Orang yang kondisi sadar punya 2 kemungkinan. Mengeluarkannya dengan ladzah, ya, ada rasa nikmat ketika mengeluarkannya. Yang kedua, keluar tanpa ada rasa ladzah, keluar begitu saja. Bisa karena penyakit, ya, atau bisa karena rasa takut dan cemas yang sangat berlebih. Atau misalnya dicekik, ya. Anda pernah dengar kalau manusia dicekik itu bisa sampai keluar maninya, bisa sampai keluar maninya. Maka tidak ada lezat-lezatnya dicekik. Ya, enggak, keluar mani betul tapi tidak ada rasa
lezat, tidak ada rasa nikmat di dalam. Jadi orang yang sadar memiliki dua kemungkinan dalam mengeluarkan mani. Ini orang yang sadar, yang tidak tertidur. Yang pertama keluar dengan rasa nikmat, yang kedua tanpa rasa nikmat. Kenapa kita harus pisahkan kedua hal tersebut? Karena dalam hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fadakhtal ma'a faghtasil wa illam takun fadikhan fala taghtasil." Hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau kamu mendapati mani keluar, ya, wal fadhu, nih dijelaskan, wal fadhu huwa khurujuhu bil ghalabah, keluar dengan rasa nikmat kemudian kamu tidak bisa mengontrolnya, ya, nggak bisa keluar cep, ya, ngomaning, nggak bisa, keluar terus sampai habis dan kamu tidak bisa mengendalikannya. Qalahu Ibrahim Al-Harbi dalam kitab Syarhul Kabir salaf disampaikan juga bahwasanya bil ajalah, ya, yang di sini bil ghalabah, yang kedua bil ajalah. Ajalah itu apa maknanya? Terburu-buru. Kalau sudah keluar dia terburu-buru pengen keluar semua, kamu tidak bisa mengendalikannya. La, itulah yang namanya fadhu. Idza fadakhtal ma'a faghtasil. Kalau cara keluarnya seperti itu, ada rasa nikmat kemudian keluarnya kamu tidak bisa mengendalikannya, faghtasil, maka mandilah dari mani yang seperti ini. Wa illam takun fadikhan fala taghtasil. Kalau enggak seperti itu cara keluarnya, sakit keluar sendiri atau dioperasi keluar dari tempat yang lain, nasallallahu alaihi wasallam, atau kemudian misalnya rasa takut dan cemas yang berlebih, ya, tadi kita sampaikan, misal dicekik dan lain sebagainya sampai keluar maninya, ini tidak ada rasa nikmat dan keluarnya juga mengalir begitu saja, tidak ada ajalah, tidak ada rasa ghalabah juga. Padahal yang keluar sama-sama mani, bukan? Sama-sama mani, tapi yang satu dihukumi pelakunya mengalami hadas akbar, yang satu tidak. Padahal yang keluar barangnya sama. Oleh karena itu dalam masalah ini Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sama, tidak ada perbedaan antara mani yang keluar baik dengan ghalabah, baik dengan ajalah, baik dengan ladzah, ataupun tidak ada itu semua, sama-sama mani. Dalam hadis ana sampaikan sekarang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya al-ma'u minal ma', innal ma' minal ma', sesungguhnya ma' yang pertama adalah mandi, minal ma', sebabnya adalah air. Air maksudnya adalah mandi, sebabnya adalah air juga, maksudnya apa? Munculnya mani. Maka tidak ada lagi perlu untuk melihat apakah keluarnya enak, tidak enak, terpaksa, takut, senang, bahagia, tidak ada urusannya. Kalau keluar mani maka wajib untuk mandi. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi hadisnya oleh Al-Imam Ahmad dihukumi dan beberapa para ulama yang lain. Beberapa para ulama lain menghukumi bahwa hadisnya hukumnya mansukh. Al-ma'u minal ma' ini hadis mansukh. Nanti kita sampai insyaallah taala. Tayyib, kemudian kalau maninya keluar dengan cara tidak ada kelezatan di dalamnya sama sekali, enggak enak, enggak apa, tiba-tiba ngalir begitu saja. Ini kita bicara orang yang sadar, ya. Antum lepaskan dulu orang yang tidur, orang yang sadar. Orang yang sadar keluar begitu saja kemudian tanpa ada rasa ladzah. Hukumnya yang pertama, wa fa'ala hadza yakunu najisan. Fa'ala hadza yakunu najisan. Pertama, bukan merupakan penyebab hadas akbar, bukan termasuk penyebab hadas akbar. Tayyib, berarti hadas kecil, ya enggak? Hadas kecil. Karena Imam Ahmad mengatakan la yajibu alaihi ilal wudu, tidak wajib baginya kecuali wudu. Bahwasanya adalah hadas asghar. Pertanyaannya,
zatnya, zat maninya, ya enggak? Zat maninya itu najis atau tahir? Pertanyaannya di situ. Yang jawab tahir berapa orang? Hah? Tahir. Tayyib. Tahir. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat mengenakan pakaian, ya, kuntu afruku ala thawbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengerik-ngerik, ya, faraka yafruku, mengerik-ngerik bekas mani pada pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau salat padahal masih ada bekas mani tersebut. Bagaimana antum berdalil bahwasannya hukumnya itu tahir? Hah? Iya Pak, masih ada bekas terus. Beliau tidak mencucinya. Kan sudah saya sampaikan tadi ayatnya, ya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih, bahwasannya najasat atau hadas itu tidak bisa hilang hukumnya kecuali dengan menggunakan air. Bukti beliau tidak menggunakan air menunjukkan barang tersebut hukumnya tahir. Wa ala hadza yakunu najis. Akan tetapi khusus untuk mani yang keluar bukan dengan cara ladzah, ya. Yang keluar bukan dengan cara ladzah, itu hukumnya najis dalam mazhab Hanabilah, mengambil hukum najis seperti umumnya najasat, mengambil hukum najis. Adapun yang keluar dengan cara ghalabah atau ajalah atau ladzah, maka hukumnya tahir. Kok bisa? Ya begitulah fatwanya para sahabat. Jadi mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini kebanyakan dibangun di atas fatwanya para sahabat, bahwasanya ada perbedaan antara mani yang keluar dengan cara ladzah, ya, ada kenikmatan, dan yang keluar tanpa ada rasa kenikmatan. Tayyib. Fa'ala hadza yakunu najisan wa laysa bimadhin, tapi bukan madhi, dia tetap namanya mani, hanya saja cara keluarnya berbeda. Kalau cara keluarnya dengan ladzah maka hukumnya tahir. Adapun tanpa ladzah maka hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi junub. Karena tidak menyebabkan hadas akbar. Wa in kharajal maniyyu min ghairi makhrajihi, kalau keluar mani dari selain tempatnya, tempat biasanya keluar dari situ, dia keluar dari tempat yang lain karena luka atau karena dioperasi dan lain sebagainya. Kama lawin kasara sulbuhu fa kharaja minhu, seperti kalau, ini dia katanya tempat produksi mani di unthayain, ya, namanya unthayain. Limadha tadhak ya habibi? Namanya unthayain, memang namanya unthayain. Tayyib. Namanya ma'ruf unthayain. Katanya dari situ. Tapi antum akan melawan firman Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ayo, gimana ayo? Ana lebih percaya dengan surat At-Tariq karena ana belum pernah buktikan sendiri. Baik. Kama lawin kasara sulbuhu, kalau terluka atau patah tulang rusuknya kemudian keluar dari situ, ya, patah tulang rusuknya kemudian keluar maninya dari, maka keluar dari bukan tempat umumnya dia keluar. Lam yajib al-ghuslu, ya. Ini mengambil yang pertama, hukum zatnya tahir apa najis? Najis, ya enggak? Saat mani yang menjadi tahir cuma ada satu cara, keluar dengan ladzah, udah cuma itu aja. Ya, keluar dengan ladzah dari tempat biasanya, udah cuma satu cara. Selain itu maka mengambil hukum najasat yang lain. Akan tetapi tidak wajib mandi junub. Seperti antum buang air kecil, najis enggak? Najis, tapi enggak wajib mandi junub, sama
Mani pun sama ketika keluar dengan cara selain ladzah. Wa in afaqa naimun. Nah, sekarang kita cerita orang yang tidur. Orang yang tidur punya beberapa kemungkinan. Wa in afaqa naimun. Kalau seorang yang tidur jam 8 insyaallah kita berhenti. Kalau seorang yang tertidur kemudian bangun, yumkinu bulughuhu, di usia yang mungkin mencapai baligh. Kita bicara orang tidur usianya mungkin menjadi orang baligh. Ya. 15 tahun plus, ya 15 tahun dan ke atas. Fawajada balala, kemudian menemukan basah di pakaiannya atau di badannya, ada basah di situ. Dan tidak ada kemungkinan dikerjain sama temannya. Ya, lagi turu guyur apa. Ini ada kemungkinan. Turu, tangi, teles. Nah, ada tiga tahapan. 3T. Tidur, turu, tangi, teles. Bagaimana solusinya kalau saya melihat seperti ini? Padahal antum tahu ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan hadas kecil, ya enggak? Ada kemungkinan hadas besar. Fa in tahaqqaqa annahu maniyyun. Ada kemungkinan dia madhi, ada kemungkinan dia mani. Ini saya enggak tahu nih yang mana nih. Kalau dia mani, maka dia terkena hadas besar, dan zatnya tidak najis. Jamil. Katoknya ngana kietok, ora apa-apa. Ya. Itu resikonya antum mengatakan tahir loh. Jangan ragu-ragu. Beda kalau orang tidak belajar ya. Mungkin dibuang, mungkin selalu dibuang. Yang orang ngerti ke hukumnya apa coba. Antum lagi kemah misalnya aja ndak. Pakaiannya habis tinggal itu tok. Sehari lagi pulang di mimpi enggak orang tekan ya wis. Kegawa mimpi. Padahal ngasuk pan balik ke pakaian terakhir guys, ngasuk pan pulang ya. Wajib mandi. Tapi pakaian cuma ini sudah mandi aja. Mandi junub, kemudian pakaian dipakai lagi, kemudian salat. Itu resiko Anda mengatakan tahir. Tidak ada masalah digunakan untuk salat. Hanya saja wajib baginya untuk mandi. Nah, oleh karena itu, fa in tahaqqaqa annahu maniyyun ightasala faqat. Coba dilihat. Ightasala faqat, mandi saja. Yang wajib baginya cuma mandi. Tidak wajib baginya ghusl, mencuci maninya, tidak wajib. Bukan berarti bagusnya dicuci, ya bagus, dicuci dibersihkan bagus. Cuman kita sedang bicara berkaitan dengan sahnya ibadah, ya. Yang wajib baginya hanya mandi. Membersihkan mani, bekas mani di celana tidak wajib. Bukan berarti orang saya diresiki, engko katon wong kabeh. Ya mau diresiki ya oleh. Dudu muni ora oleh diresiki oleh. Ya kemah dewekan. Ya lakapati kemah dewekan. Berarti anggar kemah dewekan. Bukan kalau mau ketemu kondisi kayak gue sih. Bahaya gue. Tayyib. Walau lam yadhkur ihtilaman. Pas menemukan basah, dia lagi ngeling-ngeling. Aku mau mimpi ketemu siapa ya? Bisa. Orang kelingan. Kelingan pada baik. Tidak ada perbedaan hukum di sana. Yang jelas antum yakin dengan berbagai macam cirinya, aromanya, warnanya, strukturnya, ada. Jelas. Fa in tahaqqaqa annahu mani, kalau Anda yakin ini adalah mani, ightasala faqat, wajib mandi saja, ya, yang wajib dibersihkan, alhamdulillah, afdal, ya ada.
Innallaha thayyib yuhibbul thayyiba, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala suka yang baik-baik, suka yang bersih, suka yang bagus. Kalau ada kemungkinan untuk dibersihkan, dibersihkan. Ini sedang bicara antara yang wajib, yang haram, yang seperti itu ya. Jadi tidak wajib dibersihkan. Kalau dibersihkan alhamdulillah, ada kemungkinan waktunya silahkan. Wa illam yatahaqqaqhu maniyya. Nah, sekarang kalau saya ragu ini teles ya teles, tapi kayak bukan mani. Nah, ada dua kemungkinan kalau kondisinya seperti itu. Kondisi pertama, Anda yakin itu adalah mani. Kondisi kedua, antum tidak yakin itu adalah mani. Di kondisi kedua ada dua kemungkinan. Di kondisi kedua ada dua kemungkinan. Yang pertama, fa in sabaqa naumahu mula'abatun. Kalau pas sebelum tidur sempat terjadi pergulatan, ya. Au nadharun, atau sempat terjadi apa ya bahasanya, apa sih mantap, iya gue wis memandang tanpa henti ya. Hah? Wis ana mukadimah jelas gitu. Au fikrun, kel mau cerita ana bojone. Saiki isi bujang, aduh pas maning. Sebelum tidur mikir, aduh sing mau kayong Masya Allah, apa ya, putih cerah, irungnya bangir, matanya belok, wis. Melune si mental lah balik emosi. PO. Astagfirullah, ya Allah, Allah al-musta'an. Tayyib. Sebelum tidur mikir sing kaya kowe lah pokoknya. Au kana bihi ibridatun, ya, atau dia mengalami yang namanya ibridah, maradun yusabbibu ghalabatul bard war rutubah bi ghairi syahwatil jima'. Atau dia mengalami punya penyakit, dia punya penyakit seperti misalnya enggak tahan dingin dan lain sebagainya. Beberapa orang ketika tidak tahan terhadap dingin itu keluar madhinya, beberapa orang ya. Bisa tanyakan ke ahli kesehatan, biasanya paham. Bahasa Arabnya ibridah, nama penyakitnya ibridah. Jadi kalau sebelum tidur, ini gambarnya orang 3T tadi ya, tangi. Bukan turu tangi, masa tangi tulis. Turu tangi teles. Tidak yakin itu adalah mani, butuh flashback, ya enggak? Nah, saatnya flashback. Sebelum tidur mangan, ya, apa cuma ngobrol karo patire, apa baca Quran dan atau sempat terjadi pertarungan, ya, atau sempat nyawang, orang rambung-rambung nyawangnya, atau sempat memikirkan yang jauh ke sana, ya. Sempat terjadi mukadimah seperti itu. Diwaca, ya. Lam yajib ghuslun, yang seperti ini tidak wajib mandi junub, berarti tidak berhadas besar. Maka yang keluar adalah mani atau bukan? Bukan. Namanya adalah mani. Semua mukaddimah tadi adalah sebuah qara'in, sebuah pertanda alamat bahwasanya ini lebih dekat ke madhi, dan madhina najis. Tidak wajib mandi besar, betul, tapi wajib apa? Untuk menunaikan salat wajib dibersihkan karena najis. Itu kemungkinan, kondisi kedua, kemungkinan yang pertama. Kondisi kedua, kemungkinan yang kedua. Wa illa, sebelum tidur tidak ada pertarungan, orang lamun juga, orang nyawang sing disawang ya laka, ya.
dan lain. Tidak ada mukaddimah madhi semuanya, tidak ada pemicu hal itu. Saya tidak punya penyakit ibridah juga, anggar katisan malah turunnya tambah lali. Orang muni orang kuat atis orang malah tambah lali. Tidak ada mukaddimah madhi, berarti ada dua hal yang ihtimalnya sama-sama kuat, ya enggak? Ada kemungkinan mani, ada kemungkinan madhi. Dua hal ini kemungkinannya sama-sama kuat. Solusinya bagaimana? Wa illa ightasala wa tahhara ma asabahu ihtiyatan. Syekh Amir Bahjah hafizahullah taala menyampaikan, al-mani mujibun lil ghusli wal madhi mujibun lil ghasli fayajibul amran lil istiwa'il ihtimalan. Yang namanya mani itu menjadikan orang wajib untuk mandi. Yang namanya madhi itu menjadikan orang wajib untuk dibersihkan. Kalau tidak ada yang rajih maka dua-duanya harus diambil hukumnya ihtiyatan, untuk kehati-hatian, karena kita tidak punya penguat apakah ini mani ataukah ini madhi. Mandi junub untuk mengambil hukum hukum mani, sedangkan dibersihkan itu untuk mengambil hukum madhi ihtiyatan. Wa tahhara ma asabahu ihtiyatan, maka dia mandi dan dia bersihkan, karena ada kemungkinan dia mani dan ada kemungkinan dia madhi. Walhamdulillah. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.